Bisa begitu nggak? Iya. Jatuhlah kita, tangan kita luka, mata kita mesti diamputasi. Ada aja caranya Allah mau ambil miliknya. Terus kita mesti marah, mesti ini itu. Ya itu punya Allah. Ya udah, makanya ketika Nabi Ayub alaihissalam dijadikan orang yang paling kaya sampai menjadi orang yang paling miskin, iblis marah. Ketika Ayub dijadikan orang paling kaya, ngadu sama Allah. Apa kata iblis? Ya Allah, mohon maaf tuh, abang yang namanya Ayub, dia rajin sembahyang, dia rajin ngaji, pantas. Emang apa kata Allah? Iya dia orang kaya. Coba kalau seandainya dia dikasih miskin, saya yakin banget pasti dia berhenti ngaji. Kayaknya malam Selasa kagak datang ya. Begitu. Dan sekarang malah lagi kaya aja, duitnya lagi di kata Allah enggak. Ayub hambaku yang sabar, hambaku yang ikhlas. Dia dalam keadaan apapun pasti dia ibadah. Enggak, saya yakin banget ya Allah. Saya udah tahu tampaknya mah. Iya, dia coba kasih miskin, pasti dia akan marah sama engkau. Dia akan pasti mencaci maki engkau. Dia akan pasti tidak suka kepada engkau. Dia akan tinggalkan ibadah kepada engkau. Kata siapa? Apa kata Allah? Ya udah, kalau memang begitu, ente pengen coba silakan coba. Ente buktiin bahwa yang namanya Ayub hambaku orang yang istiqomah, orang yang sabar dan segala macam. Di sini kemudian turun ketawa iblis. Apa? Kalau kita baca kitab Uqudul Jain, ada tuh sejarah kisahnya. Ada kitab namanya Uqudul Jain, yaitu tentang membahas rumah tangga, ya, hak dan kewajiban suami istri. Nah, di dalam kitab itu diceritain, jadi ceritanya iblis pun turun. Yang namanya Ayub kekayaannya, dia punya ternak 5.000 pasang sapi, 5.000 pasang onta, 5.000 pasang kambing. Waktu berapa tuh? Ya, dan dia punya 500 karyawan yang ngurusin itu. Semuanya dimiliki sama dia. Belum lagi dia punya perkebunan dan lain sebagainya. Betapa kayanya dia. Nah, ketika pada saat itu iblis diberikan coba, silakan coba. Kalau memang kamu pengen buktiin, iblis dengan kekuatannya dimatikanlah semua ternak yang Nabi Ayub. Segitu banyaknya ternak mati, semua perkebunannya mati, sehingga akhirnya dari orang yang kaya menjadi orang yang paling apa? Miskin. Ketawa nggak iblis? Iblis tahu nggak? Datang iblis. Pengen dia berhenti apa kagak sembahyang? Datang keluar jalan Jati Indah. Datang dia keluar Nabi Ayub. Ketika dia datang Nabi Ayub bokolnya bukan main iblis. Kenapa? Lagi sembahyang. Ayubnya lagi sembahyang. Marah dia. Sialan. Gue mikir dia berhenti sembahyang, dia udah pikir dia berhenti ibadah, dibikin miskin begini malah sembahyang. Datang ini, diganggu ibadahnya. Apa kata iblis? Ya Ayub, kenapa kau masih mau sembahyang? Padahal Tuhanmu udah begitu zalim kepadamu, Tuhanmu udah berbuat jahat kepadamu, dia habisi semua harta-hartamu semua segala macam. Kenapa kau masih menyembah? Tuh iblis ngomongannya tuh, beda lagi tuh. Apa kata Nabi Ayub? Ini wa akhlasani. Masya Allah. Masih ngucapin apa? Masih ngucapin apa? Alhamdulillah. Kenapa kamu masih bayar? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dia zat yang telah memberiku dan dia juga yang mengambil milikku. Ini masuk waktunya dia. Paham? Kambing, onta, sapi, semuanya milik Allah kasih saya, kemudian Allah ambil. Itu mau terserah dia. Tugas saya pas sembahyang, saya sembahyang. Saya nggak pikirin itu. Tuh, dongkol lagi di sini. Iya, balik lagi ya.
iya, benar sih dia miskin, tapi kan dia sehat. Coba yang kasih, engkau kasih sakit ya Allah, pasti saya yakin berhenti sembahyang, masih aja iblis ambil begitu itu, ya ada enggak kata Allah, dia orang baik, dia orang sabar, dia orang enggak. Coba kasih sakit, saya akan kasih sakit, dia sakit-sakitnya pasti dia akan berhenti, yakin saya. Ya. Kata Allah, ya udah silakan, kalau mau coba betul. Dia dicobain lagi, dia diam, indik. Iblis kan kelebihannya, kita bisa lihat, kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Iblis datang, tahu-tahu ada di tengahnya. Ini kata kita Syekh Ismail dan kita betul Jeb. Jadi di depan Nabi Ayub lagi sembahyang, dia sodok gitu, kemudian dia tiup, ini dia punya hidung tuh, bukan disuap bukan. Bukan dia ditiup nih, kalau kita mau betul dia tuh ditiup, dia punya dua lubang hidungnya dengan tiupan yang sangat ini sehingga akhirnya membuat panas dirinya, membuat gatal-gatalnya dia punya diri itu Ayub alaihissalam sampai dia menggaruk dari sisir yang dibuat dari besi untuk menggaruk tubuhnya, saking apanya? Saking gatalnya itu dibikin sama korek itu akhirnya pada luka semua busuk sehingga akhirnya membusuklah tubuhnya, baunya, belatuknya semua sehingga akhirnya semua orang pada benci sama Ayub, takut pada apa? Ketularan semua. Istrinya semuanya pada kabur. Dari segitu banyaknya tinggal satu yang nungguin dia, Rahman. Akhirnya diusir dia. Bayangin dari orang yang paling kaya ke orang miskin, dari orang yang punya jabatan yang tinggi, akhirnya diusir karena rakyat takut sama dia. Umar takut sama dia. Wah, tidak mana? Tinggal di doa, bininya berdua silahkan. Udah tak kuat, Iblis gabungin si Ayub, ternyata dikasih itu masih sembahyang, masih ibadah. Akhirnya bininya silahkan digabungin. Dibutak-butik, akhirnya bininya terpaksa ngomong. Apa kata bininya? Bang, kamu kan Nabi bang. Iya, memang apa? Kan Nabi katanya doanya mustajab. Doa dia mustajab, doanya Nabi mustajab. Terus dia minta apa lagi Tuhan? Allah, ya biar kita sehat lagi bang. Kan kalau sehat enak. Kita lagi bang, biar bisa lagi berbuat lagi, ini lagi berkarya lagi, ya ini itu enak bang kalau gitu. Kita sehat, emang saya udah berapa lama ya sakit? Ya belum lama sih bang, 19 tahun. Sakit baru 19 tahun. Oh 19 tahun, ya umur saya berapa? 99. Oh berarti banyakan sehatnya atau banyakan sakit? Hah? Banyakan sehatnya, banyakan sakit. Saya dikasih 99 umur saya sekarang. Kemudian saya diuji baru 19 tahun. Kemudian engkau suruh saya minta sama Allah supaya diangkat penyakit saya, supaya saya sehat. Saya tahu begitu. Baru diuji segini dulu, udah mau ini apa? Yang saya rasain. Ayub ya biasa. Nah ini semuanya adalah merupakan daripada amanah. Makanya ketika namanya sudah tertimpa kehidupan. Kalau kata Ustaz Zainuddin yang Ustaz, aku dulu ceramahnya dia hidup pakai tukang parkir, enak atau punya tukang parkir, coba deh tukang parkir, dia punya lahan tukang parkir, mobil masuk, bagus-bagus, mewah-mewah, enggak mobil banyak, dia nggak sombong. Bener ini. Iya coba, sombong gak dia? Kagak sombong. Kenapa? Memang bukan punya dia. Dia kagak sombong tuh, mobil segitu banyaknya, mobil mewah apa aja ada sama dia. Enggak, kagak sombong. Enggak ada yang kayak aja dia. Atu-atu tuh mobil hilang. Atu-atu pergi, habis tuh mobil sedih. Enggak. Sedih kan? Kagak.
Begitu seharusnya kita. Emang tugas kita seperti apa ya? Ya namanya juga dititipin, diamanahin. Tugasnya udah suruh jaga. Nah kalau udah disuruh jaga, jaga yang benar. Kan lo dikasih duit, suruh jagain. Dikasih nggak? Dikasih duit ya, lu kan lu dikasih jagain, dikasih duit, dikasih sehat, dikasih jagain apa yang dititipin. Jangan orang udah dititipin motor, kemudian dititipin ini ya, saya titipin ini dan STNK-nya sekalian kalau mau pakai dah. Ya gue mau pulang kampung dulu, gue titip nih kamu ya, gitu. Udah iya baik Pak, saya terima, saya titip ya, saya jaga insya Allah. BPKB-nya ada Pak ya? Oh itu mau BPKB. Kalau mau kita titipin kayak begitu, kita titipin. Nah, pas pulang kampung ke rumah balik diambil. Marah nggak kita? Kita marah nggak diambil motornya? Kenapa? Emang bukan punya kita. Tapi orang yang dititipin akan marah ketika pada saat mau diambil. Bang, kan waktu lagi saya titipin sepionnya ada Bang. Kan kok nggak ada Bang? Kemana Bang? Ini mau pada lecet di motor saya. Ini kenapa harus segala macam? Kira-kira kalau yang dititipin marah, pantas nggak? Pantas nggak? Sama, kita juga begitu. Kamu lagi dititipin, kamu lagi titipin dirimu, matamu, tanganmu, inimu. Allah lagi titipin anak istrimu. Allah lagi titipin tuh warga di RT-mu. RT itu lagi titipin. Maka warga ini, rakyat di RW-mu ini aku titipkan Indonesia kepadamu. Jangan kau hianati itu Indonesia. Begitu kira-kira. Kira-kira begitu lah. Dia dititipin begitu gimana? Ini Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Masya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam bab ini diawali daripada apa firman Allah? Inna Allah ya'murukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada kamu sekalian an tu'adul amanat, bahwasanya engkau menunaikan, menjalankan amanah ila ahliha. Emang Allah berintahin kita disuruh menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Amanah apa saja, dari sekecil apapun sampai sebesar apapun. Kenapa ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika pada saat dia dipilih secara aklamasi untuk menjadi pemimpin menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan jabatan itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang pertama keluar dari seorang Umar bin Khattab. Kalau kita biasanya dapat jabatan begitu, apa nih kira-kira? Nah, bukan alhamdulillah lagi, ngambil apa? Ini, astagfirullahaladzim, begitu apa? Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, Inna aradna al-amanata ala samawat wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Masya Allah, Masya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berfirman Allah dalam suratul Ahzab, Inna aradnal amanah, yang sesungguhnya kami, kata Allah, aradnal amanah, telah menyerahkan amanah. Sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada siapa? Ala samawat, kepada langit, wa al ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Semua Allah tanya. Langit, aku mau titipin amanah sama kamu. Ya, dunia. Bumi, aku mau titipin sama kamu nih. Semua Allah serahin. Inna aradnal amanata ala samawat wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah ini bumi dunia ini, ya, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada makhluk-makhluk ini. Lalu apa? Fa'abaina, mereka menolak semua. Langit nolak,
Satu-satu dipanggil semua. Wa asfahna minha, bahkan mereka khawatir ya daripada amanah itu tidak mampu untuk mengamalkan. Masya Allah, langit, bumi, gunung semuanya udah ditanya aku untuk dikasih amanah sama Allah untuk mengemban ini. Nah, tapi apa? Wa hamalah al-insan. Kemudian menanggunglah itu amanat oleh manusia. Kata manusia, ya Allah saya aja deh. Pede banget. Saya aja yang menanggung ini semua. Saya yang memikul ini semua. Saya mampu ya Allah. Sementara makhluk yang lebih hebat daripada manusia tidak mampu. Itu malaikat kagak mampu, itu gunung kagak mampu, itu langit kagak mampu, itu bumi kagak mampu. Semua makhluk Allah. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau menolak dia semua. Dia yang jawab semua. Masya Allah. Terus kata Allah apa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia adalah amat zalim dan amat bodoh. Dia tidak ya Allah. Kadang-kadang amanah satu dapat belum selesai masih nggak apa lagi. Minta lagi yang satu, minta lagi ada nggak? Nabi lagi Isra Mi'raj. Dan lagi Isra Mi'raj itu subhanallah asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayat. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan daripada sebahagia kebesaran kekuasaan Allah. Nabi dihibur, tapi Nabi melihat salah satu yang dia lihat Nabi Jibril. Mana Abu Talib? Itu siapa? Mana itu? Kok orang begitu amat ya? Amat aja kalau begitu. Kata Nabi Jibril, itu kok orang begitu amat? Kenapa itu ya? Ada orang digambarin lagi Isra Mi'raj tapi mau pikulan. Mau mikul kan kiri kanan tuh. Diangkat lagi. Mau diangkat tak kuat ini. Karena ada bebannya, diangkat tak kuat. Dan dia berhenti. Terus apa yang dilakukan? Diambil lagi barang, ditaruh lagi tempat itu di badannya itu. Yang tadi nggak kuat, nggak terangkat. Malah bukan dikurangi, ditambahin lagi. Diangkat lagi, kuat kan? Kuat kan? Dia nggak kuat tadi aja nggak kuat, diangkat lagi sama dia. Dan ditaruh lagi sama dia. Bukan dikurangi, diambil lagi, ditambahin lagi sama dia. Begitu diperlihatkan sampai Jibril kan, Nabi Muhammad. Tahu lagi ya Jibril, itu siapa? Kok begitu amat? Kan udah tahu dia nggak kuat, udah tahu dia nggak bisa. Kenapa ditambahin, bukan dikurangi? Apa katanya? Kata Jibril, itu gambaran sebahagian daripada umatmu ya Rasulullah, yang tergila-gila dengan jabatan dan kedudukan. Belum selesai satu jabatan sudah minta lagi jabatan yang lain. Sudah ini lagi minta lagi. Padahal udah nggak mampu, satu pun nggak ada yang ini. Minta diperpanjang 9 tahun. La ilaha illallah. Udah nggak mampu, udah nggak kuat. Jadi udah digambarin sama Nabi. Lagi Isra Mi'raj itu yang kayak begitu. Masya Allah. Manusia begitu pedenya. Apa katanya? Wahamalah al-insan. Diambil itu, dipikul amanah itu oleh siapa? Manusia. Padahal dia tidak ada kemampuan dengan itu. Ya, dia tidak ada kemampuan dengan itu. Masya Allah, dia ambil itu. Makanya Nabi Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Amat sangat zalim manusia dan amat sangat bodoh. Dia tidak mampu tapi dia mau mengambil itu semua. Masya Allah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis. Kemudian ini dalil tentang hadisnya. Kalau tadi dalil tentang apa dari Al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya ya daripada dua imam besar yaitu Imam Bukhari dan Imam. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi, tandanya, ayat itu tanda orang munafik. Salasun, ketiga. Ya, ini kalau ada kita berarti kita siapa? Yang pertama, iza haddasa kadzab. Apabila ngomong berdusta. Pernah ngomong? Halo? Pernah ngomong? Ini jangan itu ngomong ini. Astagfirullah. Iza haddasa kadzab. Ciri yang pertama, tanda yang pertama apabila berbicara, ya berbicara, suka banyak berdusta. Makanya orang yang berdusta, apalagi kalau dia orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan, ya Allah, masya Allah, kita aja berdusta dosanya Allah paling benci sama orang yang paling berdusta. Salah satu la yukallimuhu Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihi wa la yanzuru ilaihi wa lahum azabun alim. Ada tiga golongan manusia nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mau bicara sama dia, Allah tidak akan mau bertemu sama dia, dan Allah akan berikan azab yang sangat pedih sama dia. Ketiga, siapa mereka? Yang pertama, Sayyidul Zaki, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Orang tua yang masih suka berbuat dosa, umurnya bertua, tapi suka masih berbuat maksiat. Ya, udah tua 70, ngaji nggak mau, supaya nggak mau, kayak bagian kartu. Itu Allah bencinya bukan main-main kayak gitu. Saya berzaki, orang tua yang masih suka berbuat. Allah marah sama anak muda yang berbuat maksiat, tapi Allah jauh lebih marah sama orang tua yang berbuat maksiat. Yang pertama, yang kedua, wal malikul kazzab, manusia yang paling dibenci oleh Allah. Pertama, orang tua yang suka berbuat maksiat. Yang kedua, wal malikul kazzab, pemimpin yang suka berdusta. Pemimpin yang suka berdusta. Karena ketika dia berdusta, berarti dia bukan membohongin dirinya doang, tapi dia membohongin siapa? Dia membohongin rakyat. Allah benci sama dia. Allah tidak akan pernah mau lihat dan mau berjumpa sama dia. Wallahu azabun alim. Bahkan Allah akan memberikan siksa yang amat pedih. Wal malikul kazzab, pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, Allah paling benci siapa dia? Wa'adilul mustaqim. Pertama, orang tua yang masih suka maksiat. Yang kedua, pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Allah benci. Ya, Allah benci sama orang kaya yang sombong, tapi Allah jauh lebih benci sama orang miskin yang sombong. Sahabat nanya, ya Rasulullah, orang miskin yang sombong itu bagaimana ya? Kalau orang kaya sombong, ya nggak boleh juga saya. Artinya ada yang disombongin dia, ya dia sombong ya, wajar. Gede, duitnya banyak, mobilnya bagus, lu apa yang mau disombongin? Nah, jadi dia tanya sahabat, orang miskin yang sombong itu apa? Bakal orang yang miskin yang sombong itu sudah susah dalam hidupnya, tapi dia tidak mau ibadah. Itu namanya miskin sombong. Hidupnya susah,
di malaikat di akhirat langsung dari maulid. Iza haddasa kadzdzaba. Ciri yang pertama, orang yang munafik adalah orang yang apabila berbicara suka berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Yang kedua, apabila dia berjanji dia sudah mengingkari. Berjanji sudah mengingkari. Yang ketiga, wa iza tu'mina khana. Apabila diberikan amanah dia apa? Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya atas hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bercukup banyak penjelasan daripada ayat dan hadis ini buat kita. Satu pesan kita yang kita ambil daripada ini semua, bahwa kita adalah makhluk yang amanah, yang diberikan, dititipkan kepercayaan kepada Allah, yang dimana amanah ini harus dijalankan dengan segala baiknya. Ya, semua jangankan rumah, harta, jabatan dan kedudukan, ternyata diri kita juga adalah amanah yang mesti kita jaga. Insya Allah. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terdapat. Amin. Amin.